Halo sahabat lovers, kembali lagi di cerita naik lonjang hari ini, di mana cerita kali ini pun semakin seru guys. Hanya Tiaslah yang bisa meluluhkan hati Dean, semarah apapun dan seemosi apapun Dean. Kalau sudah Tias yang berbicara kepada Dean, pastinya hatinya akan luluh. Itulah saking cintanya Dean kepada Tias, istrinya sendiri yang dimana mengandung anaknya. Di sini ketika mereka jalan pulang, Tias pun tanpa sengaja memegang tangan dari Dean, dan di sini Dean tampaknya begitu sangat bahagia dan lagi-lagi menggombal istri tercintanya dan mengatakan kalau Tias sudah kangen kepada dirinya, dan tampaknya di sini gombalan Dean membuat raut wajah Tias bete bahkan tidak bahagia, namun dalam hatinya dia begitu sangat bahagia sekali. Dan di sisi lain pun Hani yang sudah sangat panik karena di bawah sudah ada Gino. Dia tidak ingin kalau Gino akan mengambil Aura dan mengakui kalau dia adalah ayah kandungnya sendiri. Di sini pun Gino yang sangat penasaran kepada Hani apakah dia masih hidup atau belum, sehingga dia tidak ikut untuk pergi ke kantor polisi membawa Tante Wulan. Di rumah Tante Wulan dia ingin berusaha mencari bukti apakah Hani masih hidup atau tidak. Kebetulan sekalipun Hani yang sudah ngumpet di kamar Aura dan dia mengancam Aura agar tidak bersuara. Di sini pun Gino bertemu dengan Bik Sarni dan mengatakan dan menanyakan akan tentang Hani kepada dirinya. Bik Sarni yang sudah sangat ketakutan kepada Hani maupun Tante Wulan agar tidak membongkar kalau Hani masih hidup. Dan di sini pun Bik Sarni hanya terdiam dan ketakutan kepada Gino. Di sisi lain, setelah Tante Wulan pulang dari kantor polisi, dia begitu sangat membenci Om Sigit dan dia pun sampai-sampai menginjak-injak foto dari Om Sigit sendiri, dan dia mencampakkan foto Om Sigit itu dimana membayangkan Om Sigit yang begitu sangat marah kepada dirinya. Dia membenci akan hal itu yang dimana Om Sigit telah membela Bu Yuni dan juga Tias, orang yang paling Wulan benci dalam hidupnya. Di sesampainya di kantor polisi, Wulan pun mengatakan hal yang tidak enak didengar oleh mereka, dimana setelah banyak bukti kalau dia telah bersalah, namun Wulan masih sangat keras kepala, gengsinya masih sangat tinggi dan mengatakan kepada Dean begitu juga dengan semuanya. Lebih baik dia membusuk di penjara daripada meminta maaf kepada Bu Yuni maupun dengan Tias. Mendengar akan hal itu pun Om Sigit begitu sangat marah dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menghajar Wulan. Begitu juga dengan Dean dan juga Abel anaknya sendiri. Dia mengetahui kalau Wulan begitu sangat keras kepala orangnya, namun lagi-lagi Tias yang berlembut hatinya. Begitu juga dengan Bu Yuni mengatakan kalau Bu Wulan tidak harus dipenjara karena untuk saat ini pun Tias bersama dengan Bu Yuni masih keadaan baik-baik saja dan tidak terluka. Mendengar jawaban dari Tias membela dirinya, Wulan pun hanya melihat dan tidak berpikir atau berpikir positif kepada Tias. Dia masih saja membenci Tias, begitu juga dengan Yuni. Dan di sini mereka pun tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Wulan karena kenapa dia begitu sangat keras dan sangat licik orangnya dan gengsinya sangat tinggi untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya sendiri. Walaupun kesalahannya sudah di depan mata, namun Wulan masih saja bisa mengelak bahkan membalikkan faktanya. Di sini pun Abel hanya terdiam dan tidak habis pikir. Ternyata mama yang dia cintai itu ternyata begitu sangat keras kepala dan sangat tinggi gengsinya. Tias hanya membujuk Dean agar Dean tidak jadi memenjarakan Bu Wulan dan juga dimana di sini pun Dean bersama dengan Om Sigit bertemu empat mata. Di sini detik-detik dimana Om Sigit mengatakan kepada Dean tentang Aura kalau Aura bukanlah anak dari Dean. Apakah Om Sigit akan berhasil membongkar semuanya siapa Aura sebenarnya dan apa yang harus Dean lakukan? Apakah tetap Dean akan mencintai Aura seperti anak kandungnya sendiri, walaupun nantinya Dean akan mengetahui kalau Aura itu bukan anak kandungnya, dan Om Sigit menganggap kalau Dean layak untuk jadi ayah dari cucunya itu.